Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wisata. Saya guru di SDN 1 Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang diseminasi, implementasi, dan testimoni saya setelah mengikuti Didamba Angkatan 5 dari P4TK IPA. Kelas yang saya ikuti adalah tentang pemanfaatan teknologi atau media digital dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking. Untuk sebelumnya, apa sih Didamba itu? Didamba adalah kepanjangannya adalah Diklat Daring Masif dan Terbuka. Didamba ini suatu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan P4TK IPA. Didamba ini berlangsung selama 12 hari dari tanggal 17 sampai 28 Februari 2021. Setelah mengikuti Didamba selama 12 hari, kita akan mendapatkan sertifikat 36 JP yang dapat kita unduh di LMS Didamba. Pada kelas pemanfaatan teknologi atau media digital dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking yang sudah saya ikuti ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu pembelajaran abad 21 dan implementasinya, yang kedua tentang computational thinking dan penerapannya dalam pembelajaran IPA, serta yang ketiga adalah pengenalan teknologi media digital. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran abad 21. Paradigma pembelajaran abad 21. Yang pertama, untuk menghadapi abad 21 yang makin syarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan dengan keseimbangan yang wajar. Yang kedua, pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan, yaitu kritis, logis, analitis, dan kreatif. Yang ketiga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian. Keterampilan abad 21 ada 3 yang bisa kita lihat di Pelangi Keterampilan Pengetahuan dan Keterampilan Abad 21 dari Trilling dan Padel 2009. Yang pertama yaitu Learning and Innovation Skill. Keterampilan ini berfokus pada critical thinking dan problem solving, communication and collaboration, dan creativity and innovation. Yang pertama yaitu tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua tentang komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga tentang kreativitas dan inovasi. Keterampilan yang kedua yaitu Information, Media and Technology Skill. Di sini akan berfokus pada 3 literasi, yaitu literasi informasi, literasi media, dan literasi TIK. Untuk yang ketiga yaitu Life and Career Skill. Ini akan berfokus pada fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan pengaturan diri, interaksi sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran abad 21. Yang pertama, pembelajaran abad 21 harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Yang kedua, pendidikan harus bersifat kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai kontekstual. Yang keempat, sekolah memfasilitasi peserta didik terlibat dalam lingkungan. Computational thinking atau berpikir komputasi, yaitu
proses berpikir dalam merumuskan masalah dan menyelesaikan masalah secara komputasi, dapat melalui komputer, manusia, atau mesin. Empat strategi dasar computational thinking bisa kita lihat pada gambar ini. Yang pertama, decomposing, abstraction, pattern recognition, and algorithm. Apa sih penjelasan dari empat strategi dasar tersebut? Kita dapat menyaksikan yang pertama dekomposisi, yaitu menguraikan permasalahan yang kompleks atau sistem menjadi permasalahan yang lebih sederhana. Yang kedua, pengelompokan pola, yaitu pemilahan pola-pola dan mengelompokkan yang polanya sama di antara atau di dalam permasalahan. Yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi ini fokus pada hal-hal yang penting dan relevan, serta mengabaikan hal yang tidak penting dan tidak relevan. Yang keempat, algoritma. Menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang sistematis. Selanjutnya, tentang teknologi media digital. Media sendiri itu adalah alat untuk menyampaikan pesan dan informasi. Sedangkan, apa itu media digital? Media digital yaitu format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Bisa berupa website, media sosial, gambar dan video digital, audio digital, dan lain-lain. Pada didamba kelas yang saya ikuti ini, apa saja yang akan kita pelajari media digitalnya, yaitu yang pertama Google Sheets atau blog, yang kedua Canva, infografis atau video, yang ketiga Padlet, yang keempat Quizzes, 5. Integrasi Google, Drive, Docs, Slide, and Sheet, serta berbagai games untuk pembelajaran. Berikut ini adalah dokumentasi diseminasi yang telah saya lakukan. Karena masa pandemi, jadi diseminasi saya lakukan dengan daring melalui Zoom meeting. Ini adalah implementasi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada kelas 5. Berikut adalah kegiatan pembelajarannya, yaitu dengan dilaksanakan secara daring melalui Google Classroom. Materi yang dipelajari adalah siklus AIK dengan tema 8. Ini adalah link media digital yang sudah saya buat, yaitu blog dan Canva. Setelah saya mengikuti didamba kelas pemanfaatan teknologi media digital dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking, saya sangat bersyukur sekali karena diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat didamba P4TK IPA ini. Dengan begitu banyak pendaftar, akhirnya saya bisa masuk ke diklat ini. Selama 12 hari mengikuti didamba secara daring di LMS, saya sangat bersemangat mengikuti tiap materi yang disampaikan melalui video ataupun Zoom meeting oleh pendamping kami, Bu Agita, karena beliau begitu sabar dan rinci ketika menjelaskan serta membimbing kami peserta diklat untuk menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam diklat. Saya merasa beruntung dapat belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru hebat yang menularkan semangat untuk terus menimba ilmu. Sehingga setelah 12 hari mengikuti didamba ini, akhirnya kita akan mendapatkan sertifikat yang bisa dengan mudah kita unduh di LMS, dan sertifikatnya nanti akan berbentuk e-sertifikat. Ya, seperti ini adalah sertifikat yang telah saya dapatkan dari didamba ini. Harapan saya semoga ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dalam diklat ini
dapat bermanfaat untuk sesama dan dapat berkesempatan kembali mengikuti di Damba ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.